Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, video ini saya tujukan kepada semua penjenengan atau siapapun yang tidak percaya hantu. Pernahkah penjenengan mendengar ataupun melihat bahwa hantu-hantu pernah menyelamatkan manusia dan hantu-hantu pernah mengungkap peristiwa-peristiwa besar? Jadi kalau penjenengan tidak percaya hantu, monggo kita simak videonya. Ya, sedulur, kalau di leluhur Jawa dulu sudah mengenal bahwa adanya kehidupan lain di samping kehidupan kita di alam nyata ini. Jadi ada makhluk gaib yang harus kita percayai karena leluhur kita memang bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau menurut ilmu pengetahuan bahwa kita ini punya pineal gland, dan pineal gland itulah untuk portal sebagai masuk ke jalan antar dimensi. Jadi sebetulnya teori modern dengan ajaran leluhur Jawa dulu tidak menyimpang. Memang ada kehidupan di alam lain ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernahkah penjenengan mendengar adanya pocong mumun? Pocong mumun ini memberitahukan kepada warga bahwa dia telah diperkosa sehingga dibunuh oleh orang-orang tertentu, dan orang-orang itu diteror sama mumun ini sehingga bisa tertangkap polisi. Belum lama ini di Batang juga demikian, ada seorang gadis diperkosa oleh 12 orang di rumah kosong di sebuah hutan. Nah, siapapun yang melewati rumah itu melihat adanya seorang wanita yang melambai seperti ingin menunjukkan sesuatu. Namun setelah berkali-kali, kalau 1-2 kali, banyakkan orang tidak percaya dan orang masih takut. Kemudian kalau sudah berkali-kali, maka orang memberanikan diri untuk mengecek, dan ternyata benar di situ adalah mayat seorang wanita yang tanpa busana dan telah didiagnosa dari hasil dokter forensik dia diperkosa. Kemudian hantu ini bisa menunjukkan siapa saja yang memperkosanya, sehingga ditangkaplah 12 orang dari remaja sampai bapak-bapak yang memperkosa seorang wanita itu. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ada juga di Spanyol. Seorang keluarga dibunuh, dibantai karena dicuri hartanya. Kemudian seorang keluarga ini dimasukkan ke dalam gudang bawah tanah, karena kalau di luar negeri selalu punya gudang di bawah tanah. Nah, ada seorang yang melewati selalu melihat ada hantu petani yang menunjuk ke suatu tempat. Karena seringnya orang melewati dan melihat itu, maka orang mulai curiga. Kemudian didatangilah
tempat itu udah dibongkar, ternyata benar di situ ada mayat satu keluarga yang sudah dibantai, ditembak, ada yang dimutilasi. Dari situ pun muncul gambaran-gambaran orang yang melakukan perampokan keji itu. Nah, lalu di data sidang dakwaan dinyatakan bahwa hantu mengungkap rahasia besar dari kasus ini. Nah, jadi apakah kita sampai sekarang masih tidak percaya hantu? Kenapa tongkat simbah, kenapa pusaka simbah-simbah kita bisa bergerak sendiri? Kenapa kamar yang sering ditempati leluhur kita atau orang tua kita yang sudah meninggal ada kadang suara makan, piring gemercik, ada kadang kamar mandi itu ada yang mandi padahal kosong. Ada kadang suara batuk. Itu sebetulnya apa? Baik, sedulur, kalau di ilmu spiritual modern yang saya bagikan, itu kita menyadari bahwa kita ini punya unsur-unsur tubuh sejumlah 7. Dari raga, fisik, kemudian sampai tubuh eter, sampai yang namanya roh, sampai yang namanya cahaya. Nah, yang sering tertinggal, apalagi ketika orang itu meninggal dalam keadaan menderita, dalam keadaan kepedihan, maka residual energi yang ada di alam ini akan merekam kepedihan itu. Dan yang tertinggal adalah tubuh eternya. Nah, itulah yang akan menunjukkan keprihatinannya, kesengsaraannya, kepedihannya kepada orang-orang yang masih hidup untuk dibantu. Karena mereka sudah tidak punya raga, maka perlu bantuan orang-orang yang hidup seperti kita ini untuk mendoakan atau untuk mengungkap suatu peristiwa. Dan tubuh eter atau residual energi yang ada di alam ini hanya bisa terbaca oleh pineal gland atau sering kita sebut mata ketiga atau indera keenam, monggo whatever, terserah penjenengan menyebutnya. Tapi kita punya perangkat itu, dan perangkat itu sedang dibekukan oleh ajaran-ajaran kita dari sejak kecil kita lahir sampai kita besar ini dengan ilmu-ilmu yang tidak berguna, sehingga otak kita tidak punya waktu untuk istirahat, bahkan mengakses pineal gland itu. Nah, jadi sedulur, masihkah tidak percaya hantu? Percaya atau tidak percaya, monggo silahkan penjenengan menyikapinya. Kalau saya percaya. Apalagi semakin kesini adalah semakin banyaknya kepedihan, penderitaan-penderitaan dirasakan ketika orang itu akan meninggal. Dan itu secara kolektif akan membuat alam ini menyimpan begitu banyak memori-memori kepedihan. Dan harusnya kita yang sadar ini, kita yang masih hidup ini memutus hal-hal tersebut agar tidak memberikan efek yang besar bagi anak cucu kita nanti.
Karena kita sudah menerima memori itu sejak sirna ilang kertaning bumi, sejak zaman Majapahit runtuh, kita sudah mengalami penderitaan-penderitaan itu yang tersimpan ke dalam residual memori alam Nusantara ini khususnya, apalagi ditambah oleh kolonialisme, apalagi ditambah oleh kapitalisme oligarki sekarang yang ada. Jadi kepedihan itu semakin meluas dan itu tersimpan di alam kita. Kalau kita tiap hari menghirupnya melalui udara atau memakannya melalui sayuran-sayuran yang ditanam dari alam Nusantara, maka yang terjadi residual energi ini akan masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan ikut merasakan kegetiran itu. Sehingga sedulur-sedulur semua, bagi yang merasa sudah tercerahkan, bagi yang berkata bahwa saya spiritualis, monggo, mari kita lakukan untuk bantu berdoa bersama agar alam ini yang tadinya menyimpan banyak residual energi penderitaan, kegetiran, menjadi kembali seimbang. Ada kebahagiaannya, ada ketenangannya, ada keceriaannya. Jangan hanya kegetiran terus. Kasihan anak cucu kita nanti. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.